Yesuan membasmi budak suci Ibel Langit dengan satu pedang, memurnikan jiwanya, dan merebut sajak dao palu pengguncang langit. Kultivasinya sendiri dan sajak dao pedang kunpeng keduanya melonjak. Ketika Raja Ibel kecil pembasmi orang suci melihat pemandangan ini, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia mendengus, ilmu pedangmu bagus, tetapi semut adalah semut, dan mereka akan selalu lebih rendah dariku. Selama kamu berada di penghalang ini, kamu tidak dapat melarikan diri, dan kamu hanya bisa mati. Serigala tulang hantu akan keluar, basmi dia. Yesuan melirik penghalang yang menghalangi ruang di sekitarnya dan tersenyum tipis. Apakah menurutmu penghalang ini bisa menahanku? Raja Ibel kecil dari Sekte Pembasmi Suci menunjukkan kesombongan, dan sangat percaya diri dengan penghalang ruang angkasa Kunsutian. Dia berkata dengan arogan, kamu hanyalah seekor reptil di telapak tanganku sekarang, kemana kamu bisa pergi? Yesuan tiba-tiba mengayunkan pedangnya, memperlihatkan ujung pedang yang tak terkalahkan. Cahaya pedang itu menyala, dan penghalang itu hancur. Dengan gerakan pedang ringan, penghalang ruang yang dibanggakan Kunsutian hancur. Senyum mengembang di bibir Yesuan, lalu ia melompat ke angkasa dan berkata, sudah kubilang kau tak bisa menahanku. Aku tak mengerti dari mana datangnya rasa percaya dirimu. Setelah berkata demikian, Yesuan menerobos kehampaan, menghilang, dan mengejar 3.000 kavaleri Dewa Angin. Raja Ibel kecil itu mengerutkan kening, wajahnya menjadi gelap, dia meraung marah, berbalik dan menamparkan Jenderal Serigala Ibel Langit yang maju untuk meminta perintah berikutnya. Dia tidak menyangka bahwa penghalang Kunsutian tidak dapat menghalangi manusia muda itu pergi, hal ini menyakiti hatinya yang sombong. Pemimpin kavaleri binatang tulang hantu menunggu lama sebelum berani melangkah maju dan bertanya, Raja Ibel kecil, haruskah kita pergi dan memburu budak manusia yang melarikan diri sekarang? Akan sulit bagi 3.000 kavaleri manusia itu untuk memburu mereka. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci berbalik dan menatap tajam ke arah Jenderal Serigala Tulang Hantu, lalu berkata dengan dingin, siapa yang bilang aku tidak bisa membasmi 3.000 semut itu? Ghostbone Wolf merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dengan cepat membela diri, hanya masalah mengangkat tangan untuk menghancurkan 3.000 semut hina ini. Oh, aku baru saja mengangkat tanganku, tetapi aku tidak menghancurkan 3.000 semut itu sampai mati. Raja Ibel kecil itu menyipitkan matanya dan nadanya menjadi semakin suram. Itulah yang mulia Raja Ibel kecil yang mempermainkan lawannya. Lebih menyenangkan berburu dengan perlahan. Jenderal Serigala Tulang Hantu menjelaskan dengan tergesa-gesa. Bagus sekali. Kalau begitu kejar mangsanya. Kalau mereka kabur, aku akan memotong kepalamu. Kata Raja Ibel kecil dengan nada dingin. Baik, Jenderal Serigala Tulang Hantu setuju, dan segera memimpin 10.000 penunggang binatang tulang hantu dan 30.000 penunggang binatang Ibel Langit ke utara untuk mengejar kavaleri besi Dewa Angin. Di sisi lain, Yesuan melintasi kehampaan dan menyusul tim kavaleri besi Feng Shen dan bertanya, apakah ada yang terluka? Su Changlin menghela napas berat dan berkata, Mayor Jenderal, hebat sekali Anda berhasil. Jika Anda tidak berhasil, kami harus kembali untuk menyelamatkan Anda. Yesuan tersenyum dan berkata, jika aku tidak bisa melarikan diri, bagaimana kau bisa menyelamatkanku? Jangan bicarakan hal lain. Apakah ada yang terluka setelah dipukul oleh seorang ahli bela diri tingkat puncak? Su Changlin kemudian melaporkan situasi tim mereka yang memiliki kultivasi rendah terluka oleh kekuatan telapak tangan. 700 orang terluka, tetapi lukanya tidak terlalu serius. Bahkan dengan teknik Dewa Angin untuk menahan telapak tangan pembalik langit, lebih dari 700 orang masih terluka oleh kekuatan telapak tangan itu. Serangan telapak tangan dari seorang martial saint tingkat atas sangatlah kuat. Akan tetapi, hal itu juga menunjukkan bahwa kavaleri besi Dewa Angin, dengan kekuatan 3.000 orang, cukup kuat untuk bersaing dengan puncak martial saint. Tentu saja, dalam pertempuran antara jenderal, dan prajurit, lawan utama kavaleri besi Dewa Angin adalah kavaleri binatang dari pasukan setan langit. 700 orang terluka oleh kekuatan telapak tangan, dan Yesuan tidak memiliki begitu banyak pil untuk mengobati luka mereka, jadi dia mengeluarkan 10 pil penyembuhan tingkat tinggi, melautkannya dengan air, dan memurnikannya menjadi ramuan penyembuhan. Semua orang yang terluka minum seteguk untuk menstabilkan luka mereka dan perlahan pulih. Kurasa Raja Ibel kecil dari Fasein akan mengikuti kita dengan kavaleri binatang tulang hantunya. Ayo percepat dan lewati puncak Longya dan pergi ke selatan menuju Danau Longs. Yesuan melihat peta sebentar dan membuat keputusan. 3.000 pasukan berkuda Dewa Angin segera berlari kencang, menyapu tanah terlantar tulang naga seperti angin kencang. Setelah melewati puncak gigi naga, mereka berbelok ke selatan tanpa ada yang memperhatikan dan bergegas menuju Danau Longs. Penjaga rahasia burung hantu malam mengikuti perintah Yesuan dan tetap tinggal untuk membersihkan jejak kuku kuda di tanah, lalu meniupkan sejumlah besar kabut air dengan tabung bambu untuk menghilangkan baunya. Setelah penunggang binatang tulang hantu mengejar ke puncak gigi naga,
mereka tersesat dan tidak tahu arah mana yang harus dikejar. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci sangat marah. Dia menamparkan Jenderal Serigala Tulang Hantu dan mengutuk, tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengejar target sebesar itu dengan 3.000 penunggang kuda. Jenderal Serigala Tulang Hantu segera bangkit dan berlutut untuk menjelaskan Yang Mulia, Raja Ibel kecil, ini bukan salahku. Ada pengawal rahasia Night Owl di kavaleri manusia ini. Orang-orang ini adalah yang paling berbahaya dan sangat pandai menyembunyikan jejak mereka. Dasar kau tak berguna, tidak bisakah kau mengirim pengintai untuk terbang ke langit dan mencarinya? Raja Ibel kecil dari Saint Destruction terus mengomel. Sulit, Mayor Jenderal Tentara Long Yuan telah mengangkat seekor elang guntur yang sangat menakutkan. Dimanapun elang guntur itu berada, para pengintai setan langit akan tercabik-cabik jika mereka terbang ke awan. Jenderal Serigala Tulang Hantu buru-buru menjelaskan. Mata Raja Ibel kecil pembasmi orang suci berubah dingin, dan dia berkata, kau benar-benar tidak berguna. Kau bahkan takut pada elang petir. Aku ingin melihat elang petir macam apa yang begitu kuat. Ular bersayap, pergilah. Temukan elang petir di langit dan telan dia. Mendesis. Ular bersayap itu mengeluarkan desisan nyaring, mengepakkan sayapnya, dan terbang tinggi ke angkasa, lurus ke atas langit, berjadewa di atas awan, mencari hingga ke kejauhan, mencari elang guntur yang legendaris. Ular bersayap ini adalah keturunan ular surgawi bersayap 6, totem Ibel surgawi kuno. Meskipun saat ini hanya menumbuhkan sepasang sayap, ia sudah menjadi binatang semi-suci yang menakutkan. Seekor ular bersayap sepanjang 100 kaki berguling di atas awan, menyebabkan angin dan awan berubah secara tiba-tiba, dengan kekuatan naga tersembunyi di tubuhnya. Bola guntur memang berpatroli di langit, dan berpatroli di area yang luas. Karena berpatroli di area kecil akan mengungkap posisi kavaleri besi Dewa Angin, bola-bola petir beterbangan di mana-mana, dan akan mencakar pengintai awan setan langit sampai mati dengan satu cakar. Tak ada apapun di langit ini yang dapat mengancam si pecinta kuliner ini, maka ia terbang dengan gembira, terbang ke atas dan ke bawah di antara awan-awan, sambil merasa sangat bahagia. Tiba-tiba, awan di depan melonjak, seolah-olah ada sesuatu yang mengaduk angin dan awan. Bola petir itu melambat dan memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah itu. Tampaknya ada sesuatu di awan, tetapi ia tidak dapat melihat apa itu. Tiba-tiba sebuah kepala ular besar muncul dari balik awan sambil membuka mulutnya dan mendesis. Ular bersayap itu panjangnya 100 kaki dan terlalu besar untuk ukuran manusia. Mulutnya yang berdarah terbuka lebar, dan taringnya setebal lengan memancarkan cahaya dingin yang dapat membuat kulit kepala seseorang geli. Melolong. Mata Lei Qiu membelalak, dia berteriak, lalu berbalik dan lari. Mendesis. Ular bersayap itu mencari di antara ribuan mil awan dan akhirnya menemukan sasarannya. Bagaimana mungkin ia melepaskannya? Ia meraung dan mengejarnya. Tubuhnya yang panjangnya 100 kaki berjadewa di awan, mengaduk lapisan demi lapisan gelombang awan. Melolong. Lei Qiu berbalik dan melolong ke arah ular bersayap sambil berteriak berhenti mengejarku, atau aku akan memakanmu. Bola petir itu hanya sebesar bola mata ular bersayap, namun ia berteriak ingin memakan bola mata ular satunya. Mendesis. Ular bersayap itu merasa dipermalukan oleh binatang roh tingkat rendah, dan menjadi semakin marah. Ia menjerit dan meraung, dan mengejar elang guntur tingkat rendah, ingin menelannya dalam satu tegukan. Bola petir itu berteriak sambil terbang, memberi peringatan aku katakan padamu, Kunpengku akan segera sembuh. Kalau kau terus mengejarku, kau akan mati. Kunpeng berubah. Lei Qiu mengaktifkan teknik rahasia, merentangkan bulu kunpeng, membiaskan tubuhnya, dan berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke arah ular bersayap. Wah, oh, petir itu langsung menembus 7 inci tubuh ular bersayap itu dan menciptakan sebuah lubang. Bola petir itu keluar dari ujung lubang yang lain dengan pil Ibel di mulutnya. Ia mengangkat kepalanya dan menelan pil Ibel itu, dan berteriak 2 kali karena kegirangan. Ular bersayap itu menjerit dengan sedih dan berjuang memutar tubuhnya, menyebabkan awan bergejolak tak henti-hentinya. Bola guntur itu mengeluarkan 2 suara mendekut dan berkomunikasi seperti seekor monster. Sudah kubilang jangan mengejarnya, tapi kau tak mau mendengarkan. Ular bersayap ini dibudidayakan sebagai binatang perang totem kuno dan sangat mulia. Namun sekarang ia dipermalukan oleh bola petir dan inti Ibelnya ditelan. Ia sangat marah hingga mati dan jatuh dari ketinggian. Dari kejauhan saya melihat seekor ular besar bersayap jatuh dari awan dan langsung menghantam tanah. Titik. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci dan 40.000 penunggang binatang semuanya memperhatikan pertempuran di langit. Ternyata ular bersayap itu mengejar elang guntur, berguling-guling di awan, menjungkir balikkan dunia. Tiba-tiba keadaan berubah drastis, ular bersayap itu tiba-tiba jatuh dari awan tanpa ada tanda-tanda akan pulih. Siapapun dapat melihat bahwa kenyataan bahwa ular bersayap itu jatuh ke tanah berarti ia tidak hanya dikalahkan, tetapi juga mati.
Ekspresi terkejut dan ragu muncul di wajah Raja Ibel kecil pembasmi orang suci. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ular bersayap yang telah dilatihnya benar-benar akan kalah dari elang guntur. Terlebih lagi, ular bersayap ini telah mengambil begitu banyak ramuan langka untuk dibudidayakan, tetapi hancur setelah dibawa keluar untuk pertama kalinya. Ia tidak percaya itu benar, dan segera memimpin 40.000 penunggang binatang ke tempat ular bersayap itu jatuh. Kemudian ia melihat tubuh ular bersayap itu tergeletak di sebuah lubang besar, mati di ambang kematian. Otang pembawa sial, Raja Ibel kecil itu mengepalkan tangannya, matanya penuh amarah. Jenderal Serigala Tulang Hantu berkata, "Yang mulia, Raja Ibel kecil, seperti yang saya katakan, elang guntur cukup menakutkan." Raja Ibel kecil Faseng menjadi murka, berbalik dan menamparkan Jenderal Serigala Tulang Hantu dengan telapak tangannya. Wah! Jenderal Serigala Tulang Hantu bereaksi cepat, menghindari telapak tangan 3 kali berturut-turut dan melewati kehampaan, tetapi dia tidak berani mengeluh. Dia terus berlutut dengan satu lutut, menundukkan kepalanya dan tetap diam. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci meraung, "Kejar! Kejar semut-semut rendahan itu! Aku akan menggantung manusia rendahan itu dan menghancurkan tulang-tulangnya inci demi inci." 40.000 penunggang binatang terus menyerang dan mulai mencari jejak kavaleri besi Dewa Angin. 3.000 prajurit kavaleri Dewa Angin melakukan perjalanan melintasi Dragonbone Wasteland, dan setelah sehari, mereka tiba di puncak yang berbahaya. Su Changlin lahir di prefektur Longyuan dan sangat akrab dengan medan prefektur Longyuan. Dia mengeluarkan peta, menunjuk ke puncak berbahaya di peta, dan berkata, "Mayor Jenderal, ada kam tentara Ibel surgawi di sini. Saya pernah dipenjara di sini. Patung Raja Ibel mayat hidup seharusnya sudah selesai, dan seharusnya tidak ada budak yang membangun patung itu. Namun, setan langit juga memperbudak manusia untuk bertani, jadi seharusnya ada 10.000 budak manusia di sini." Kavaleri Dewa Angin berbaris selama seharian penuh, namun pasukan setan langit gagal mengejar mereka, tampaknya mereka telah kehilangan jejak dan berhasil melarikan diri. Jika kavaleri binatang dari tentara Ibel surgawi tidak dapat mengejar, kemungkinan besar mereka akan kembali memburu 100.000 orang yang baru saja diselamatkan. Ye Xuan tidak segera kembali ke kota Wangbei karena ia ingin menahan pergerakan pasukan Ibel surgawi dan memberi waktu kepada 100.000 warga sipil untuk melarikan diri. Oleh karena itu, setelah melihat peta, dia segera mengambil keputusan. Dia menunjuk ke lokasi puncak berbahaya di peta dan berkata, "Ayo kita serbu perkemahan ini dan beritahu pasukan setan langit bahwa kita ada di sini." Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia segera memberi perintah agar seluruh pasukan menyerang dan menyerbu Kam Tianyao. Skala perkemahan Ibel surgawi ini tidak besar, hanya 1/10 dari kota makam tulang, dan tembok kotanya tidak kokoh, kecuali patung Raja Ibel mayat hidup yang megah. Ye Xuan memotong patung Raja Ibel abadi dengan satu pedang, dan kemudian memerintahkan kavaleri Dewa Angin untuk menerobos gerbang kota. Setelah menerobos masuk ke Kam, mereka membasmi semua setan surgawi, membebaskan budak-budak di Kam, mendistribusikan makanan dan senjata, lalu mengirim mereka melarikan diri menuju Danau Longs. Ada kota Putri Duyung di tepi Danau Longs. Saat ini tidak ada perang antara suku Setan Langit dan suku Putri Duyung. Selama orang-orang yang diselamatkan ini dapat memasuki kota suku Putri Duyung, mereka akan aman untuk sementara waktu. Setelah Ye Xuan menghancurkan perkemahan Ibel surgawi, dia terus bergerak ke selatan tanpa tinggal terlalu lama. Ribuan mil jauhnya, Raja Ibel kecil Faseng menerima pesan tersebut dan mengetahui lokasi Ye Xuan dan yang lainnya. Dia segera memimpin 40.000 penunggang binatang buas untuk mengejar dan membasmi mereka dengan marah. Bola guntur telah berpatroli di langit dan akan terbang kembali untuk melaporkan berita sesekali. Terlebih lagi, target 40.000 pasukan Ibel surgawi terlalu besar dan mustahil untuk menyembunyikan jejak mereka. Oleh karena itu, Ye Xuan dapat memahami posisi lawan kapan saja. Dia hanya memiliki 3.000 kavaleri di pihaknya, dan mudah untuk menyingkirkan para pengejar dengan menyelam ke hutan belantara. Ye Xuan memimpin 3.000 kavaleri besi Dewa Angin dan bermain kejar-kejaran dengan 40.000 kavaleri binatang dari Raja Ibel kecil pembasmi orang suci di tanah terlantar tulang naga. Dia tidak bertarung secara langsung atau melangkah terlalu jauh, selalu menjaga jarak yang dapat dikejar tetapi sangat aman. Selama periode ini, kedua pasukan bertemu 2 kali. Kedua kali, setelah kavaleri besi Dewa Angin beristirahat cukup lama, mereka bertabrakan 2 kali, menerobos formasi kavaleri binatang yang berjumlah 40.000 orang, lalu pergi. Semakin sering hal ini terjadi, semakin marah Raja Ibel Suci. Membiarkan 3.000 lawan melarikan diri berulang kali adalah penghinaan terbesar baginya. Siang harinya, setelah penyerangan lagi, kavaleri Feng Shen berlayar lagi. Jenderal Serigala Tulang Hantu akhirnya melihat petunjuk itu dan memperingatkan Yang Mulia, mereka sengaja memancing kita untuk mengejar mereka.
Ini untuk memberi waktu bagi 100.000 budak manusia yang melarikan diri untuk melarikan diri. Yang mulia, kita tidak bisa mengejar mereka lagi. Kita harus kembali dan membasmi semua budak rendahan yang melarikan diri itu. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci berbalik dan menatap tajam ke arah Jenderal Serigala Tulang Hantu, sambil mendengus dingin, maksudmu aku bahkan tidak bisa membasmi 3.000 semut manusia. Tidak, bukan itu yang kumaksud. Jenderal Serigala Tulang Hantu menjelaskan dengan cepat. Keluar, kejar 3.000 semut itu. Kalau kau tidak bisa menangkapnya, aku akan memotong kepalamu, kata Raja Ibel kecil dengan suara dingin. Jenderal Serigala Tulang Hantu tidak berani menentang dan segera mengambil perintah serta memerintahkan 40.000 kavaleri binatang untuk terus mengejar 3.000 kavaleri besi Dewa Angin dan terus mengejar ke selatan. Setelah mengejar selama 3 hari 3 malam, mereka semakin dekat ke Danau Longs dan hendak mencapai kota Bibo milik suku Putri Duyung. 500 mil jauhnya dari kota Bibo, kavaleri Dewa Angin berhenti untuk beristirahat. Setelah menempuh perjalanan melalui Dragonbone Wasteland selama 5 hari berturut-turut, semua orang merasa sangat lelah. Untungnya, mereka semua menunggang kuda perang, jadi mereka punya waktu untuk beristirahat dan tetap bertahan. Mayor Jenderal, kuda perang hampir mati. Meskipun Liao Yuanju adalah kuda perang berkualitas tinggi, bahkan Liao Yuanju telah mencapai batasnya setelah 5 hari 5 malam digunakan terus-menerus. Jika ini terus berlanjut, kuda perang tidak akan mampu bertahan. Setelah memeriksa kondisi kuda perang tim, Su Changlin mendatangi Ye Xuan dan berkata dengan sedikit khawatir. Ye Xuan sudah memikirkan hal ini dan sudah membuat pengaturan. Dia berkata, ayo pergi ke kota Bibo untuk beristirahat. Ini, aku khawatir Putri Duyung tidak akan mengizinkan kita memasuki kota. Su Changlin berkata dengan sedikit khawatir. Kota Bibo adalah kota Putri Duyung yang terdalam di Provinsi Longyuan, dibangun di Danau Longze. Karena Laut Meteorit merupakan habitat para Putri Duyung, kota yang dibangun di Danau Longs ini terlalu jauh dari Laut Meteorit. Oleh karena itu, kota ini secara nominal merupakan kota Putri Duyung, tetapi pada kenyataannya, Putri Duyung hanya berjumlah kurang dari setengah populasi kota, sehingga menjadikannya kota multiras. Ye Xuan memutuskan untuk membiarkan kavaleri Dewa Angin beristirahat di kota Bibo. Bagaimanapun, mereka telah menyerang selama 5 hari 5 malam berturut-turut. Bahkan jika para prajurit dapat bertahan, kuda-kuda tidak akan mampu. Kuda perang yang ditunggangi kavaleri besi Dewa Angin merupakan kuda Liao Yuan terbaik, yaitu binatang spiritual tingkat sangat tinggi. Kalau saja ia seekor kuda perang biasa, ia akan jatuh ke tanah dan mengeluarkan busa di mulutnya setelah berlari selama setengah hari. Liao Yuanju mampu bertahan selama 5 hari 5 malam, yang cukup kuat. Su Changlin lahir di prefektur Longyuan dan memiliki sedikit pengetahuan tentang kota Bibo ini. Meskipun Putri Duyung dan Setan Surgawi tidak berperang, mustahil bagi kota Putri Duyung untuk mengizinkan kavaleri manusia memasuki kota. Mayor Jenderal, Putri Duyung tidak akan pernah membiarkan pasukan manusia memasuki kota, jadi kita tidak bisa masuk. Su Changlin mengingatkan. Kamu bisa berpura-pura menjadi seorang pengusaha. Siapa bilang kita hanya bisa pergi ke kota Bibo dengan mengenakan baju besi? Kata Ye Xuan sambil tersenyum. Jadi, 3.000 prajurit kavaleri itu menanggalkan baju zirahnya, berganti pakaian biasa, dan berpakaian layaknya pedagang ketika mereka masih 30 mil jauhnya dari kota Bibo. Pengawal rahasia Night Owl juga mencegat karavan manusia dan membiarkan 3.000 kavaleri besi Dewa Angin berbaur dengan karavan dan memasuki kota bersama-sama. Prosesnya sangat lancar. Kota Bibo ini adalah kota tingkat 5 dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Kota ini sangat besar. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa kota Bibo benar-benar dibangun di Bibo, dengan setengah kota berada di danau dan setengahnya di daratan. Sungguh ajaib. Saat memasuki kota, penjaga kota Bibo secara rutin memeriksa barang bawaan karavan. Karena Putri Duyung terbiasa hidup di air, sebagian besar penjaga di separuh kota yang dibangun di darat adalah manusia dan suku Huoli. Dalam keadaan normal, baik Putri Duyung maupun manusia adalah roh yang sangat lembut, sehingga mereka dapat hidup rukun, selama mereka tidak mencemari sumber air. Segala sesuatu yang menyebabkan pencemaran air akan membuat Putri Duyung menjadi marah dan sangat ganas, jadi kualitas air di kota Bibo sangat baik. Di depan gerbang utara kota Bibo, para pedagang dan pelancong berbaris untuk memasuki kota. Ke-3.000 penunggang kuda itu telah menyimpan semua baju zirah mereka di cincin penyimpanan dan berganti ke pakaian pedagang mereka. Su Changlin mengingatkan mereka, setelah kita memasuki kota, jangan mengotori kolam apapun. Tidak apa-apa membuang-buang air. Putri Duyung hidup di laut dan tidak kekurangan air, tetapi kalian tidak boleh mengotori air. Saat mereka berbincang-bincang, tibalah giliran kafilah yang membawa kavaleri besi Dewa Angin memasuki kota.
Penjaga yang bertugas di gerbang utara kota Bibo saat ini adalah seorang prajurit manusia bernama Kilei. Kilei berjalan di depan karavan, dan sesekali mengulurkan tangan untuk menepuk-nepuk barang-barang di dalam karavan. Ketika melihat sesuatu yang aneh, ia akan mengangkat pisaunya dan menusuknya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Muatan pada kuda perang kavaleri besi Fengshen dipindahkan dari karavan, jadi tidak ada yang aneh dengan hal itu. Ketika Kilei berjalan melewati Su Changlin dan yang lainnya, dia mengerutkan kening dan menatap mereka 2 kali. Sebagai seorang pejuang, dia jelas merasakan bahwa tim Su Changlin berbeda dari yang lain. Aura pembasmi berdarah besi seperti itu tidak dapat disembunyikan, dan semakin dekat dia dengan mereka, semakin jelas dia merasakannya. Begitu Kilei masuk ke dalam kelompok Su Changlin dan yang lainnya, dia merasakan hasrat membasmi datang dari segala arah, membuatnya merasa seperti duri di punggungnya. Namun orang-orang ini berpakaian seperti pelancong bisnis. Hanya berdasarkan aura berdarah besi ini, para penjaga gerbang kota tidak dapat menolak pedagang dan pelancong memasuki kota. Karena kafilah tersebut harus melintasi hutan belantara, pada awalnya mereka harus menyewa prajurit sebagai penjaga, jadi tidak mengherankan jika ada prajurit di dalam tim. Namun, Kilei masih merasa itu aneh. Dia melihat sekeliling, mengulurkan tangan untuk menyentuh kuda perang, dan sedikit mengernyit ini, seharusnya kuda perang, kan? Kuda Liao Yuan tingkat atas, hanya kavaleri manusia yang paling kuat yang memenuhi syarat untuk menunggangi kuda perang. Su Changlin menjadi sedikit gugup. 40.000 penunggang binatang yang dipimpin oleh Raja Ibel kecil suci akan segera menyusulnya. Jika mereka dihentikan dan tidak dapat memasuki kota saat ini, mereka pasti akan dikepung oleh pasukan Ibel surgawi. Pemimpin kafilah itu melangkah maju dan menyerahkan sebuah kantong, sambil berkata sambil tersenyum, "Tuan pengawal, demi sesama anggota suku kita, bagaimana kalau Anda memberi saya sesuatu?" Kilei menyipitkan matanya sedikit, mendorong tas itu ke belakang, dan berkata, "Saya tidak berani menerima ini." Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ribuan orang di sekitarnya dipenuhi dengan aura pembasmi berdarah besi yang kuat. Ini jelas merupakan pasukan, dan jumlah mereka sangat banyak. Dia mundur selangkah dan berkata, "Kalian tidak menginginkan pedagang, tetapi kalian menginginkan pasukan. Jika aku membiarkan pasukan memasuki kota, aku tidak perlu tinggal di sini lagi." Pemimpin kafilah ingin mengatakan sesuatu lainnya. Ye Xuan mengulurkan tangannya untuk mendorongnya, berdiri di depan Kilei, menekan bahu kanannya dengan tangan kanannya, menariknya ke sampingnya, dan berkata dengan suara yang hanya bisa diucapkan oleh 2 orang, "Kau benar, kami adalah kavaleri paling elit dari ras manusia. Kau hanya punya 2 pilihan sekarang, membiarkan kami memasuki kota secara sukarela, atau dipaksa untuk membiarkan kami memasuki kota." Wajah Kilei menjadi gelap dan dia bertanya, "Apakah kamu mengancamku? Seorang Martial Saint mengancammu. Apakah kamu keberatan?" Ye Xuan terkekeh. Pupil mata Kilei tiba-tiba mengecil. Dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Ye Xuan, tetapi sekarang dia mendengarnya dengan telinganya sendiri, hatinya terkejut. Keberadaan macam apakah yang dimaksud dengan Martial Saint? Dia adalah eksistensi setingkat dewa suci dari salah satu dari 10 tempat suci, dan salah satu orang paling kuat di benua Kyushu. Tapi kalian jelas-jelas tentara, aku tidak bisa membiarkan kalian memasuki kota. Kata Kilei, masih menahan rasa takut di dalam hatinya. Aku tidak tertarik menjelaskan apapun kepadamu. Kau bebas bersembunyi di kota Putri Duyung. Namun, jika kau berani menghalangi umat manusia, kau punya alasan untuk mati, meskipun kau manusia. Sekarang, diamlah dan minggir. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambai, memperbolehkan tim memasuki kota. 3.000 pasukan berkuda berbaur dengan rombongan dan perlahan memasuki kota. Melihat Kapten Kilei tidak mengatakan apa-apa, para penjaga lain yang menjaga kota tentu saja tidak menghentikan mereka. Kilei sedang berjuang dalam hatinya. Sebagai penjaga kota Bibo, ia harus menghentikan rombongan misterius ini. Namun, di sampingnya berdiri seorang pria kuat dengan kultivasi yang tak terduga. Tekanan dari level jiwa membuatnya bahkan tidak berani bergerak. Dia bertanya dengan suara gemetar, satu-satunya pasukan di prefektur Longyuan yang memiliki kavaleri elit seperti itu adalah tentara Longyuan. Apakah tentara Longyuan ingin merebut kota Bibo? Inilah yang paling dikhawatirkannya. Jika ada pasukan yang datang ke kota sebagai pedagang, kemungkinan terbesarnya adalah kota itu akan direbut oleh gabungan kekuatan dari dalam dan luar. Tetapi dia tidak dapat memahami mengapa ras manusia dan ras Putri Duyung adalah 2 ras spiritual yang paling rukun di benua Kyushu. Putri Duyung hidup di laut, sedangkan manusia hidup di darat, jadi tidak ada konflik kepentingan. Karena alasan inilah ia dapat menjadi Kapten Garda Kota Utara Kota Bibo. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan kota yang setengahnya terendam air. Ye Xuan menghiburnya. Setelah tim memasuki kota, dia melepaskan bahunya dan mengatakan satu hal terakhir sebelum pergi,
dalam beberapa hari, mungkin ada 10.000 orang miskin yang datang ke kota Bibo. Aku harap kamu bisa mengizinkan mereka masuk. Qi Lei terkejut. 3.000 yang diterimanya hari ini tidak cukup. Dia harus membayar 10.000 lagi dalam beberapa hari. Dia segera merasa bahwa bencana akan terjadi. Kota Bibo, di depan istana Tuan Kota. Qi Lei sangat ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia harus masuk dan melaporkan kepada penguasa kota Bibo bahwa pasukan manusia telah memasuki kota. Saat ia tengah ragu-ragu, seorang pria misterius berjubah muncul di hadapannya dan membawanya ke sebuah sudut terpencil. Siapa kamu? Qi Lei menatap pria itu dengan waspada. Pria misterius berjubah itu menunjukkan sebuah tanda dan berkata, di bawah komando Jenderal Long Yuan, Knight All Dark Guard, tutup mulutmu tentang apa yang kau ketahui. Mayor Jenderal itu murah hati dan mengampuni nyawamu, tetapi itu tidak berarti kau bisa selamat jika kau melakukan sesuatu yang berbahaya. Qi Lei terkejut dan merasa sedikit takut. Meskipun dia dapat melihat bahwa kelompok orang yang telah memasuki kota sebelumnya kemungkinan besar adalah pasukan, dia tidak yakin dari mana mereka berasal. Kini ketika dia mendengar dengan telinganya sendiri bahwa itu adalah tentara Long Yuan, hatinya menegang, tetapi kemudian dia pun rileks. Di Provinsi Long Yuan, bagi umat manusia, Jenderal Dewa Long Yuan adalah sebuah panji. Mungkinkah tentara Long Yuan ingin menguasai kota Bibo? Qi Lei memikirkan hal ini dan mulai panik lagi. Ini bukan masalah yang harus kamu pertimbangkan. Tapi satu hal yang pasti, pasukan Long Yuan tidak akan berperang dengan Putri Duyung sekarang, jadi singkirkan pikiran liarmu dan berpura-puralah tidak tahu apa-apa dan tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin berapa lama kamu bisa hidup. Setelah mengatakan ini, pengawal rahasia Night Owl pergi dengan tenang. Qi Lei menghela napas panjang, berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk tidak pergi ke mansion Tuan Kota, tetapi mencari restoran untuk minum. Dia tahu bahwa seseorang pasti sedang mengawasinya secara diam-diam, dan jika dia membocorkan informasi apapun, dia akan diserang dan dibasmi. Faktanya, setelah mengetahui bahwa tentara Long Yuan lah yang memasuki kota, dia tidak bermaksud melaporkannya kepada penguasa kota. Karena di Provinsi Long Yuan, tentara Long Yuan terlalu penting. Meskipun kota Bibo adalah kota Putri Duyung, kota ini juga merupakan rumah bagi banyak peri. Status setiap peri di kota terkait dengan kekuatan suku mereka. Orang-orang yang berpangkat tertinggi di kota adalah Putri Duyung, setan surgawi, dan manusia. Pada masa ketika Qin Tai'a, Jenderal Dewa Naga Abis, berada di ibu kota dinasti Zhou Agung, ras manusia di negara Naga Abis tampaknya telah kehilangan tulang punggungnya. Status ras manusia di kota Bibo merosot, dan mereka kadang-kadang diganggu oleh ras roh lain, terutama klan setan langit, yang paling merajalela. Namun, ketika Qin Tai'a kembali ke prefektur Long Yuan dan memimpin pasukan Long Yuan, ia mengalahkan pasukan Raja Ibel Langit beberapa kali. Status ras manusia di kota Bibo meningkat tajam dan telah melampaui klan Ibel Langit. Qi Lei telah tinggal di kota Bibo dan tahu betul betapa pentingnya tanah air yang kuat baginya. Sebelumnya dia merasa khawatir kalau mereka yang memasuki kota itu adalah bandit, tetapi sekarang setelah dia tahu bahwa mereka adalah tentara Long Yuan, dia segera memutuskan untuk menyimpan masalah itu dalam hatinya dan tidak akan memberitahu siapapun. Setelah 3.000 kavaleri memasuki kota, Ye Xuan meminta mereka untuk meluangkan waktu beristirahat. Su Changlin tetap tinggal dan mengambil inisiatif untuk berkata Mayor Jenderal, kali ini kita telah menyelesaikan misi. Kita telah mengikat pasukan Ibel Surgawi di tanah terlantar tulang naga selama 5 hari. Orang-orang yang diselamatkan di kota Guling hampir berada di wilayah kota Wangbei. Mayor Jenderal, kita harus kembali secepatnya. Baiklah, mari kita beristirahat di sini selama sehari dan kembali besok. Aku ingin tahu apakah masih hujan di kota Wangbei. Ye Xuan tertawa setelah selesai berbicara. Menurutku Jenderal Hang dan Jenderal Fang seharusnya sudah menyelesaikan tugas menghancurkan formasi tambahan. Hujan di kota Wangbei seharusnya sudah berhenti, kata Su Changlin. Di mana pengawal rahasia Night Owl kota Bibo? Apakah mereka sudah mengirim berita? Ye Xuan melihat pengawal rahasia Night Owl yang mengikutinya. Penjaga rahasia Night Owl mengangguk dan menjawab, Kapten sudah menghubungi penjaga rahasia Night Owl di kota. Saya yakin akan segera ada berita. Kota Bibo dibangun dengan indah, dan para putri duyung sangat menyukai istana kubah, jadi semua bangunan di kota itu bergaya ini. Selain itu, kota ini pada umumnya dibangun di atas danau, sehingga memberikan kesan seperti kota air. Ye Xuan berjalan di jalan-jalan kota, hanya untuk bersenang-senang. Setelah berjalan beberapa saat, aku mencium aroma anggur, seperti anggur dari mata air peri. Ye Xuan sudah lama tidak minum Yukuan Xianjiu dan tiba-tiba ingin mencobanya, jadi dia mendongak dan melihat restoran yang sangat mewah, jadi dia masuk. Kami menemukan meja di aula, duduk dan memesan makanan dan minuman. Ye Xuan melambaikan tangannya dan meminta Su Changlin untuk duduk juga.
Segera, makanan dan anggur disajikan. Ye Xuan menuangkan secangkir terlebih dahulu, menyesapnya, dan alisnya perlahan mengernyit. Su Changlin juga menyesapnya dan berkata sambil tersenyum, Mayor Jenderal, anggur ini benar-benar tidak enak. Tidak heran Anda mengerutkan kening. Ye Xuan segera mengetuk meja dan berteriak, kemarilah, Bung. Aku ingin anggur terbaik di restoranmu. Ini adalah anggur terbaik di restoran ini. Pelayan itu maju dan menjawab. Ye Xuan sedikit tidak puas dan berkata apakah anggur ini bisa dianggap enak. Rasanya asam dan pahit. Amarah Su Changlin semakin memuncak. Ia membanting meja dan mengumpat, inikah yang kau sebut anggur? Bahkan air seni kuda rasanya lebih enak dari ini. Maksudmu, kamu minum air kencing kuda? Tanya pelayan itu dengan arogan. Su Changlin segera menjadi marah apa maksudmu? Tepat pada saat ini, udara dipenuhi aroma anggur yang sangat mirip dengan Yukuan Xianyang. Ye Xuan segera berkata, itu saja. Aku ingin Yukuan Xianyang ini. Mendengar ini, pelayan itu mendengus dingin, saya pikir Anda di sini dengan sengaja untuk membuat masalah, kan? Pelayan itu berbalik dan berteriak ke atas tuanku, ada seseorang di sini untuk mengacaukan segalanya. Begitu dia selesai berbicara, 3 setan surgawi turun dari lantai 2. Setan surgawi yang memimpin mengenakan pakaian yang indah dan tampak agresif. Begitu dia turun, dia berteriak, siapa yang berani mencari kematian di sini? Ketika Ye Xuan dan Su Changlin melihat bahwa orang yang turun sebenarnya adalah Ibel Surgawi, mereka menyadari bahwa restoran ini dibuka oleh klan Ibel Surgawi. Pelayan itu segera berkata dengan hormat, orang-orang ini pasti dikirim oleh pihak lain untuk membuat masalah. Mereka bilang ingin minum Yukuan Xianyang dan bilang anggur kita adalah air seni kuda. Setan surgawi terkemuka dalam pakaian indah itu melirik dingin ke arah Ye Xuan dan yang lainnya, lalu mengarahkan jarinya ke seberang jalan dan berkata, pergi. Tangkap makhluk rendahan itu di sana. 2 orang pengawal Tian Yao langsung menyerbu keluar, menendang pintu sebuah kedai kecil di seberang, menyeret pemilik kedai keluar, dan menyeretnya ke pintu restoran Tian Yao. Pemilik kedai itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja linen kasar dengan tambalan di celananya, tetapi tambalan itu disembunyikan dengan hati-hati di bagian depan pakaiannya dan baru terlihat ketika dia ditarik kembali oleh penjaga Ibel Surgawi dan tersandung. Apa yang akan kau lakukan? Jin Guduk, apa yang ingin kau lakukan? Pemilik kedai berusaha melepaskan diri dari cengkeraman pengawal Ibel Surgawi, tetapi ia tidak berhasil. Ibel Surgawi berpakaian mewah yang dikenal sebagai Jin Guduk mendengus dingin, beranikah kau mencari seseorang untuk datang ke restoranku dan membuat masalah? Kau sudah bosan hidup, kan? Pemilik kedai itu terkejut dan segera berkata, tidak, saya tidak memilikinya. Jin Guduk menunjuk ke arah Ye Xuan dan pria lainnya dan mengutuk beraninya kau mengatakan bahwa kau tidak menemukan kedua orang rendahan ini. Dan kau bahkan menurunkan harga anggurku, dasar semut, kau ingin mati saja, bukan? Ye Xuan dan Su Changlin saling berpandangan. Dia hanya merasa bahwa anggur di restoran ini tidak enak, jadi dia mengatakannya dengan santai. Akibatnya, pemilik kedai kecil di seberang dipukuli. Perkembangan masalah ini benar-benar tidak terduga. Pemilik toko anggur itu menatap Ye Xuan dan dengan cepat menjelaskan saya tidak kenal kedua orang ini. Tidak kenal dia, aku akan menghajarmu sampai kau mengenalnya. Hajar dia, Jin Guduk langsung memberi perintah. Kedua pengawal Ibel Surgawi itu langsung memukul dan menendang pemilik kedai minuman itu, sambil mengumpat beranikah kau mengatakan bahwa anggur kami rasanya tidak enak. Kau sedang mencari kematian. Pemilik toko anggur dipukuli hingga berguling-guling di tanah sambil memegangi kepala, sambil berteriak, Jin Guduk, kamu sudah keterlaluan. Melihat toko anggurku berjalan dengan baik, kamu membuka restoran di seberangku. Karena anggurmu tidak sebanding dengan anggurku, kamu datang ke toko anggurku setiap hari untuk menghancurkan semuanya. Apakah ada orang sepertimu? Aku hanya ingin menghajarmu, apa yang bisa kau lakukan? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja pada ras manusia yang rendahan. Jin Guduk melangkah maju dan menginjak kepala pemilik kedai dengan keras. Ye Xuan baru saja tiba di kota Bibo dan tidak tahu banyak tentang situasi di kota itu. Dia mengerutkan kening dan menatap Su Changlin dan bertanya, apakah para penjaga kota Bibo tidak peduli dengan hal semacam ini? Su Changlin menggelengkan kepalanya dan berkata, kota Bibo adalah kota para putri duyung. Mengalahkan para putri duyung di kota itu adalah kejahatan serius. Namun, untuk konflik antar roh, selama tidak ada yang terbasmi, para penjaga kota tidak akan peduli. Setelah jeda, Su Changlin menambahkan itu juga tergantung pada kekuatan Ibu Pertiwi. Jika Ibu Pertiwi lemah, orang-orang di negeri asing hanya bisa pasrah. Ibu Pertiwi kita tidak lemah, tetapi suku Tian Yao selalu begitu sombong, dan masih banyak budak manusia di negara Tian Yao kuno. Suku Tian Yao terbiasa sombong, dan hal yang sama terjadi di kota Bibo. Di luar,
Kedua setan surgawi itu masih memukuli pemilik kedai, sehingga menarik semakin banyak orang yang lewat untuk menonton. Seorang tamu Huoli dari meja sebelah menghampiri Ye Xuan dan yang lainnya dan berbisik, "Mengapa kalian berdua tidak segera pergi? Para setan surgawi ini akan menghajar kalian setelah mereka menghajar pemilik kedai." Suku Huoli merupakan suku yang sama dengan ras manusia di zaman dahulu, dan selain dari pakaian yang mereka kenakan, penampilan mereka tidak jauh berbeda. Ye Xuan menghentikan anggota suku Huoli dan bertanya, "Saya datang ke sini hanya untuk minum. Apakah boleh memukul tamu di restoran ini? Saya katakan kepadamu, begitu ada orang yang mengatakan anggur di restoran rasanya tidak enak, setan di sini akan menyeret pemilik restoran dan memukulinya. Begitu ada orang yang mengatakan anggur rasanya tidak enak, mereka akan menyeret pemilik restoran dan memukulinya. Saya telah melihatnya beberapa kali. Setelah memukuli pemilik restoran, giliranmu. Jika kamu tidak ingin dipukuli, cepatlah pergi," kata suku Huoli. Penjaga kota tidak peduli. Ye Xuan bertanya dengan santai. "Siapa peduli? Ibel bernama Jin Guduk ini punya banyak uang dan tinju yang kuat. Dia bisa mengalahkan siapapun yang dia mau," kata suku Huoli. "Pemilik kedai itu dipukuli dan diteriaki, saya tidak kenal mereka, saya tidak memanggil mereka ke sini. Jin Guduk, kamu sudah keterlaluan. Kalian makhluk rendahan hanya pantas menjadi budak. Aku akan memukulmu jika aku mau." Jin Guduk sangat sombong. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan mulai memukul dan menendang. Tepat pada saat ini, seorang pria berlari keluar dari bar, dia adalah Qilei, kapten penjaga gerbang utara kota Bibo. "Berhenti." Qilei bergegas maju untuk menghentikan tiga setan surgawi dari Jin Guduk. "Apa-apaan ini? Minggir, kalau tidak, aku akan menghajarmu juga," ancam Jin Guduk. "Aku adalah kapten pengawal kota Bibo," teriak Qilei dengan suara berat. Jin Guduk mencibir, "Kau hanya guk-guk penjaga, pergi saja dan jongkok di gerbang kota. Berani menggonggong di hadapanku, kau pasti sudah bosan hidup." "Kamu." Qilei sangat marah, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan. "Apa maksudmu? Hajar dia, hajar guk-guk penjaga itu juga." Jin Guduk melambaikan tangannya dan memberi perintah, dan para pengawal ibel surgawi bergegas maju lagi dan melanjutkan pemukulan. Qilei bertarung dengan dua ibel surgawi. Meskipun dia tidak kalah, dia tidak berani melawan balik dengan keras dan dibatasi di mana-mana. Ye Xuan memperhatikannya begitu lama, dan mungkin tahu apa yang sedang terjadi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Baiklah, berhenti bertengkar. Aku tidak kenal pemilik toko anggur itu." Jin Guda berbalik dan mendengus, "Aku belum berurusan denganmu, tapi kau sudah bicara lebih dulu. Apa, kau pikir kau tidak bisa mati dengan cepat?" Ye Xuan tersenyum dan berkata dengan nada meremehkan, "Itu hanya minuman. Aku tidak menyangka akan menimbulkan begitu banyak masalah." Jin Guduk melambaikan tangannya dan memanggil kembali dua pengawal ibel surgawi. Mereka berdiri di depan Ye Xuan dan yang lainnya dengan sikap mengancam dan bertanya, "Kaulah yang mengatakan bahwa anggur di restoranku rasanya tidak enak." Ye Xuan mengiyakan, "Ya, memang sulit untuk minum." Jin Guduk mengulurkan tangan dan mengambil gelas anggur di atas meja, melihat anggur di gelas, lalu tiba-tiba mengembuskan dan meludahkannya ke dalam anggur, lalu meletakkan gelas itu kembali di depan Ye Xuan dan berkata, "Rasanya sudah enak sekarang, minumlah." Suasana sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Kedua pengawal ibel surgawi melihat Ye Xuan tidak bergerak dan langsung berteriak tahan. Pemilik kedai dan Qilei berdiri di luar restoran menyaksikan pemandangan ini. Wajah pemilik kedai itu penuh dengan kemarahan dan ketidakberdayaan. Dia telah menjalankan kedai kecil ini selama lebih dari 10 tahun dan telah diganggu oleh Jinguda begitu lama. Dia tidak punya jalan keluar sama sekali, bisnisnya ilegal dan dia tidak bisa pergi. Ketika Qilei melihat bahwa orang yang duduk di restoran itu adalah pemuda yang diam-diam memimpin pasukan Long Yuan ke kota, ekspresinya langsung berubah aneh. Dalam hatinya, dia berharap pemuda dengan identitas misterius ini bisa memberi pelajaran pada Jin Guduk, tetapi ketika dia berpikir bahwa pihak lain kemungkinan besar adalah jenderal tentara Long Yuan, dia khawatir ini akan mengungkap identitasnya. Jin Guduk melipat tangannya, menatap Ye Xuan dengan arogan, dan berkata, "Minum atau mati, pilih." Kedua pengawal ibel surgawi itu menantang, "Ini adalah anggur terbaik yang diseduh sendiri oleh dewa kami untukmu. Kehormatan ini tidak diberikan kepada manusia yang hina. Sepertinya dia merasa anggur ini kurang enak. Kalian berdua harus menambahkan sesuatu yang enak ke dalamnya," kata Jin Guduk bercanda. Kedua pengawal ibel surgawi itu langsung tertawa terbahak-bahak dan meludahkan 2 suap dahak kental ke dalam gelas anggur. Kemudian, tatapan mata Jin Guduk berubah dingin dan dia memerintahkan, "Cubit mulutnya dan simpan saja untuk dirimu sendiri. Beritahu dia seperti apa rasa anggur di restoranku." Kedua pengawal ibel surgawi itu pun bersiap untuk segera beraksi. Tepat pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba bergerak, menjatuhkan Jin Guduk dengan satu gerakan,
dan memasukkan cangkir anggur yang baik ke dalam mulutnya bersama dengan anggur. Jin Guduk meronta dengan keras dan ingin berteriak, tetapi gelas anggur tersangkut di mulutnya dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Tenggorokannya bergerak beberapa kali dan dia meneguk segelas anggur yang enak. Melihat hal itu, kedua pengawal ibel surgawi segera menyerbu ke depan dan mulai memukul. Su Changlin mengulurkan tangan kanannya ke depan, memegang tombak di tangannya, dan dengan goncangan ia menyingkirkan dua pengawal ibel surgawi itu. Ye Xuan memegang Jin Guduk, menekan gelas anggur ke mulutnya dengan tangannya, dan bertanya sambil tersenyum apakah anggur ini enak. Kau. Jin Guduk berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali dan berteriak dengan marah. Jangan sia-siakan. Anggur ini sangat enak, bagaimana mungkin kita tidak meminumnya? Gelasnya terkena noda anggur, bagaimana mungkin kita tidak menelannya? Telan saja. Ye Xuan menekan dengan keras dan mendorong gelas anggur langsung ke dalam. Jin Guduk berguling-guling di tanah dengan kedua tangan melingkari lehernya. Gelas anggur tersangkut di tenggorokannya, membuatnya mengerang, tetapi dia tidak bisa bersuara. Dia berjuang sejenak, tetapi tidak dapat memuntahkan anggur dari gelas, jadi dia malah menelannya. Dia menunjuk Ye Xuan dengan marah dan berteriak, beraninya kau, beraninya kau. Beraninya kau, apakah aku memberimu segelas anggur? Ye Xuan duduk kembali di kursinya dan bertanya sambil tersenyum. Mata Jin Guduk bersinar dengan cahaya yang tajam, dan dia berkata dengan kejam semua pengawal ibel surgawi, keluarlah dan sobek kepalanya untukku. 7 atau 8 setan surgawi segera keluar dari restoran dan mengepung Ye Xuan dan pria lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki wajah yang mengerikan dan ganas. 7 atau 8 setan surgawi mengepung mereka dengan agresif. Jin Guduk bangkit dan terbatuk 2 kali, tetapi tidak mampu memuntahkan segelas anggur yang telah ditelannya. Dia menunjuk Ye Xuan dan berteriak, basmi dia untukku. Ye Xuan duduk di sana dengan tenang dan tidak melakukan gerakan apapun. Su Changlin mengayunkan tombaknya dan memukul 7 atau 8 setan surgawi itu, mematahkan tulang dan urat mereka. Dengan tendangan terakhir, dia menjatuhkan Jin Guduk, menyeretnya ke depan Ye Xuan, dan memaksanya berlutut. Ye Xuan tersenyum pada Jin Guduk dan berkata, anggurnya rasanya tidak enak, tetapi kamu ingin memukulku saat aku mengucapkan satu kata. Lihat betapa aku telah memanjakanmu. Dasar hina, beraninya kau memukulku. Geram Jin Guduk. Beraninya kau berteriak bahkan saat kau berlutut. Apa kau tidak tahu siapa yang rendah hati? Ye Xuan mencibir, mengangkat kendi anggur, dan perlahan menuangkannya ke kepalanya. Kau berani. Kau tahu siapa aku? Jin Guduk ingin berdiri, tetapi ditahan oleh Su Changlin. Dia hanya bisa mendongak dan melotot padanya, sambil mengumpat, kau berani menyerangku di wilayahku. Kau sudah mati, tahukah kau? Kau terlalu banyak berpikir. Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk menyakiti seseorang. Ye Xuan melambaikan tangannya dan memerintahkan, ibel ini terlalu jelek. Patahkan kakinya. Su Changlin tidak ragu-ragu. Dia menekan Jin Guduk ke tanah, mengangkat kakinya dan menendangnya, mematahkan kedua kakinya dengan 2 retakan. Jin Guduk menjerit melengking. Para penonton di restoran dan di luar jalan semuanya terkejut. Jin Guduk adalah pengganggu kota utara di kota Bibo. Oh tidak, kamu dalam masalah. Anggota suku Woli yang sedang menonton keseruan di restoran melihat kaki Jin Guduk patah. Dia tahu bahwa masalahnya sudah serius. Dia khawatir akan terlibat, jadi dia bergegas keluar pintu dan berlari ke kerumunan. Jin Guduk berteriak, menunjuk ke arah Ye Xuan, dan mengumpat dengan gigi terkatup, kau berani mematahkan kakiku, aku ingin hidupmu. Dia mengumpat dan hendak menyerbu ke depan untuk melawan, namun ditendang oleh Su Changlin. Jin Guduk langsung jatuh ke jalan, kakinya yang patah terpelintir 90 derajat secara aneh, sungguh mengejutkan melihatnya. Teriaknya dengan sedih, berusaha menunjuk Ye Xuan dengan jarinya dan berteriak, para ibel surgawi kota utara, berkumpullah. Basmi dia untukku. Saat suara itu menyebar, setan-setan surgawi berdatangan dari seluruh jalan dan segera mengepung seluruh restoran. Kerumunan orang di luar mulai berbisik-bisik, seseorang benar-benar berani memukul Jin Guduk, apakah dia mencoba menyelamatkan hidupnya? Ya, Jin Guduk adalah tiran kota utara. Sebagian besar ibel surgawi di kota utara mendengarkannya. Bahkan Putri Duyung di kota tidak berani memprovokasi dia. Manusia muda di dalam sana sedang dalam kesulitan. Dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup hari ini. Jin Guduk ditolong oleh 2 setan surgawi. Kakinya masih terpelintir dengan cara yang aneh dan dia berkeringat karena rasa sakit. Namun, dia masih menunjuk Ye Xuan dengan jahat dan berteriak, basmi dia. Ambil tulangnya satu per satu. Ayo. Para setan surgawi yang berkumpul segera menampakkan ekspresi ganas dan perlahan-lahan mengepung restoran itu. Monster-monster itu banyak jumlahnya dan kuat,
jadi meskipun ada banyak manusia di sekitarnya, tidak ada seorang pun yang berani campur tangan. Penjaga di sekitar pemuda ini sangat kuat dan mereka tidak terlihat seperti orang biasa. Tidak masalah jika dia bukan orang biasa. Bahkan jika para pangeran dan bangsawan Zhou Agung datang ke sini, mereka tidak akan berani menyinggung Jin Guduk seperti ini. Dia sangat menderita hari ini. Kurasa dia bahkan tidak akan memiliki tubuh yang utuh lagi. Setan surgawi yang kuat yang berada di depan meraung, menyerbu ke dalam restoran terlebih dahulu, dan menerkamnya dengan ekspresi ganas, seolah-olah ingin memakan Ye Xuan hidup-hidup. Ye Xuan masih duduk diam tanpa bergerak, tetapi Su Changlin bergerak. Sebuah tombak dilemparkan keluar, dan dengan suara embusan tombak itu menembus dada ibel surgawi yang kuat dan memakukannya ke pilar. Tidak peduli ibel langit manapun, jika kau berani melangkah maju, kau akan diperlakukan seperti ibel ini. Teriak Su Changlin dengan kasar, dengan semangat juang yang tinggi, membuat ibel langit di belakangnya begitu ketakutan hingga ia mundur 2 langkah. Para ibel surgawi di kota utara kota Bibo pada dasarnya mendengarkan Jin Guduk. Dengan teriakan keras, ia dapat menarik puluhan ribu ibel surgawi. Dapat dikatakan bahwa ibel-ibel itu banyak jumlahnya dan kuat. Mereka sangat sombong pada hari kerja. Jika ada yang berani menyinggung mereka, setengah dari ibel surgawi di kota itu akan berkumpul bersama. Jika mereka membasmi beberapa orang, bahkan para pendeta dari suku Putri Duyung tidak dapat berbuat apa-apa. Ayo, ayo, Jin Guduk berteriak marah ketika melihat para setan surgawi itu ketakutan. Akan tetapi, setan langit yang terpaku pada tiang dengan tombak yang menusuk dadanya itu tetap melolong kesakitan, sedangkan setan langit lainnya yang kekuatannya lebih lemah tidak berani bergerak maju sedikit pun. Biasanya, para ibel surgawi ini akan berkumpul bersama dan mengandalkan jumlah mereka yang besar untuk menindas umat manusia dan suku Li Api. Mereka sangat sombong, tetapi sekarang mereka telah menabrak tembok dan tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkah maju. Tiba-tiba, ada tatapan tajam di mata Jin Guduk, karena dia menemukan bahwa ada setan surgawi dengan kekuatan tempur yang sangat tinggi di Bei Cheng yang bersembunyi dan memasuki restoran. Jika dia melancarkan serangan, dia pasti akan berhasil. Setan surgawi itu menggunakan metode penyembunyian yang sangat kuat untuk memasuki restoran dari lantai 2, mendekat dari belakang, lalu tiba-tiba melompat dan menusuk Ye Xuan dari belakang dengan pisau. Tepat pada saat ini, Ye Xuan mengulurkan tangan kanannya dan menjepit pisau ibel itu dengan 2 jari. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Kau ingin membasmiku dengan trik kecil ini. Kau terlalu memikirkannya. Pergilah ke neraka." Ibel langit itu meraung dan berusaha menarik kembali pisaunya, namun kedua jari Ye Xuan seperti besi, membuatnya mustahil untuk menariknya kembali. Akhirnya, dia melepaskan pisaunya, mengayunkan tinjunya, dan meninju kepala Ye Xuan. Ye Xuan menggerakkan pedang di tangannya, dan aliran energi pedang melesat keluar, memotong lengan ibel surgawi yang sedang meninju. Lengannya patah dan darah berceceran, namun terhalang oleh medan gaya tak terlihat dan tidak ada setetes darah pun yang memercik ke Ye Xuan. Ah! Ibel langit itu menjerit dengan sedih sambil memegang tangannya yang terputus. Harta karun berbentuk bendera di tangannya terjatuh. Ketika Ye Xuan melihat harta karun berbentuk bendera ini, matanya tiba-tiba berbinar. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya di tangannya. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa bendera ini sebenarnya adalah harta karun tingkat tanah suci, tetapi sebagian besar sudah rusak, jadi efek yang dapat ditimbulkannya sangat umum. Meski begitu, Ye Xuan baru menemukannya ketika ibel surgawi ini mendekatinya dari belakang. Harta karun berbentuk bendera ini tidak memiliki kekuatan khusus, tetapi dapat menyembunyikan tubuh seseorang. Jelas bahwa dia mengandalkan harta karun ini untuk menyembunyikan tubuhnya dan kemudian melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Itu hal yang baik, tetapi sayang sekali kalian bahkan tidak bisa memperbaikinya. Kalian para ibel langit sangat bodoh, betapa menyedihkannya hidup kalian. Ye Xuan menggerakkan pedangnya, dan pisaunya melesat keluar, menembus dada si penyerang diam-diam ibel langit dan memakunya ke dinding di belakangnya. 2 setan langit terbasmi berturut-turut. Para setan langit yang mengelilingi pintu restoran sangat marah, seperti binatang buas yang siap melahap mangsanya. Ye Xuan berdiri dengan kepala tegak dan berteriak dengan suara yang dalam hari ini, "Kita akan membasmi sebanyak mungkin ibel surgawi. Jika kamu tidak takut mati, maju saja. Maju, ayo, basmi dia." Jin Guduk meraung marah. Seketika 2 setan surgawi meraung dan menerkam ke depan. Su Changlin telah menerima perintah itu, dan tanpa menahan diri, ia mencabut tombaknya dari pilar, mengibaskan bunga tombak, dan menusuk kedua ibel surgawi itu satu persatu. Kemudian ia berjaga di depan gerbang dengan tombaknya secara horizontal, dengan tegas melaksanakan perintah Ye Xuan untuk membasmi sebanyak mungkin ibel surgawi yang datang. Lebih dari 10 setan surgawi tewas berturut-turut, dan masalah ini menjadi masalah besar, hingga membuat khawatir komandan pengawal di kota Bibo.
Sebuah tim pengawal kota Bibo yang terdiri dari para duyung mengusir kerumunan dan datang ke depan restoran. Komandan pasukan pengawal kota Bibo adalah putri duyung yang mengenakan baju besi. Namanya Hai Dongzan dan dia sangat tinggi dan kuat. Hai Dongzan mendorong kerumunan itu dan berteriak dengan suara yang dalam, "Hentikan! Siapa yang berani membuat masalah di kota Bibo?" Jin Guduk segera menunjuk ke restoran itu dan mengeluh, "Komandan, manusia rendahan itulah yang menyebabkan masalah dan membasmi ibel langit kita. Anda harus segera menangkapnya dan memotongnya menjadi saus daging dan memberikannya kepada Guk-Guk." Pemimpin penjaga putri duyung Hai Dongzan berjalan ke restoran dan menatap Ye Xuan dengan tajam, ingin mencari tahu kebenarannya. "Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di kota Bibo?" "Itu hanya membasmi beberapa setan surgawi. Aku biasanya membasmi ratusan atau ribuan makhluk seperti Guk-Guk ini. Tapi hari ini aku hanya membasmi beberapa dari mereka. Apakah itu termasuk membuat masalah?" Ye Xuan bertanya dengan seringai di wajahnya. "Hukum kota Bibo melarang pembasmian." Hai Dongzan, pemimpin pengawal putri duyung, berkata dengan suara yang dalam. "Lalu apakah pemukulan dilarang?" Ye Xuan bertanya balik. Sekarang mari kita bicarakan tentang bagaimana kamu membasmi ibel surgawi." Hai Dongzan berkata dengan suara yang dalam. "Semuanya harus dilakukan sesuai urutan. Kita harus bicara tentang mengalahkan umat manusia dulu." Ye Xuan berkata dengan wajah muram. Hai Dongzan menyipitkan matanya sedikit. Dia merasa bahwa kultivasi Ye Xuan tidak rendah, jadi ekspresinya sedikit serius. "Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati, dan selama kamu cukup kuat, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan." Hai Dongzan tidak bisa melihat kekuatan dan kelemahan Ye Xuan, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Melihat dia tidak menjawab, Ye Xuan mencibir dan berkata, "Kota Bibo tidak melarang pemukulan, kan? Itu bagus." Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah Jin Guduk yang ada di luar dan memerintahkan, "Su Changlin, seret setan itu masuk dan pukul dia lagi." Su Changlin segera menerima perintah dan pergi menangkap Jin Guduk. Wajah Hai Dongzan menjadi gelap dan dia mengulurkan tangan untuk menghentikan Su Changlin. Ye Xuan mengangkat tangannya dan kekuatan tak terlihat menekan Hai Dongzan, membuatnya tidak bisa menggerakkan tangannya. Su Changlin berjalan ke jalan, mengayunkan tombaknya dan menjatuhkan dua penjaga Tianyao ke tanah, lalu menjambak rambut Jin Guduk dan menyeretnya ke restoran. "Berani sekali kalian, manusia rendahan, berani sekali kalian melakukan ini. Kalian," teriak Jin Guduk dengan marah, tetapi kakinya patah dan dia tidak bisa melepaskan diri dari tarikan Su Changlin. Su Changlin menyeretnya ke depan Ye Xuan dan melemparkannya ke tanah. "Pukul dia," kata Ye Xuan dingin. Tanpa berkata apa-apa, Su Changlin menyingsingkan lengan bajunya dan mulai memukul serta menendang Jin Guduk hingga Jin Guduk berguling sambil memegangi kepala, sambil berteriak dan melolong. Di luar di jalan, orang-orang yang menonton melihat pemandangan ini dan merasa lega entah kenapa. Di masa lalu di kota Bibo, klan setan langit begitu arogan dan tidak masuk akal sehingga mereka hampir bersedia bertarung melawan manusia saat mereka melihat manusia. Kini, ada seseorang yang menghajar setan surgawi di hadapan ketua pengawal putri duyung. Hal tersebut membuat para pendekar manusia yang hadir begitu girang hingga ingin menyerbu ke depan dan menghajarnya bersama-sama. "Berhenti!" Hai Dongzan meraung, menahan amarahnya. "Kenapa? Bukankah hukum di kota Bibo melarang pemukulan?" Ye Xuan bertanya sambil terkekeh. "Benar sekali. Hukum di kota Bibo melarang pemukulan dan pembasmian. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar jika kau tidak berhenti." Hai Dongzan berteriak dingin. "Benarkah? Ternyata hukum di kota Bibo melarang pemukulan. Tapi mengapa kamu, komandan penjaga, tidak muncul ketika umat manusia dipukuli oleh ibel surgawi?" Ye Xuan mencibir. Wajah Hai Dongzan dipenuhi amarah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Komandan ini sangat sibuk, dan tidak mungkin dia muncul untuk masalah sekecil itu. Ternyata itu masalah kecil bagi ibel langit untuk memukul manusia, tetapi itu masalah besar bagi ibel langit untuk dipukul. Benarkah, Komandan Hai?" Ye Xuan bertanya dengan nada buruk. Ketika Hai Dongzan ditanya pertanyaan ini, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Di kota Bibo, sebagian besar putri duyung tinggal di separuh kota air dan hampir tidak peduli dengan urusan kota utara. Oleh karena itu, kota utara Bibo City berada dalam kekacauan besar. Para ibel langit sangat kuat dan mendominasi kota utara, dan para putri duyung tidak peduli. Hai Dongzan sangat marah dan berteriak, "Saya adalah komandan penjaga kota Bibo. Apa yang saya katakan adalah apa yang harus saya lakukan. Siapapun yang saya perintahkan untuk ditangkap, akan saya tangkap. Beritahu anak buahmu untuk segera berhenti, atau jangan salahkan saya karena telah melemparkanmu ke dalam penjara air." Ye Xuan duduk bersandar di kursinya dengan ekspresi berwibawa dan berkata, "Ayo. Jika kamu punya nyali untuk menangkapku, cobalah saja."
Kau, Hai Dongzan menyipitkan matanya sedikit, amarahnya memuncak, tetapi semakin tenang Ye Xuan, semakin dia tidak berani menyerang. Dia meraung dengan marah dan meledak dengan momentumnya, mencoba menekan musuh dengan momentumnya untuk menguji kekuatan mereka. Ye Xuan diselimuti oleh auranya, namun dia tetap duduk di sana dengan tenang, ekspresinya tidak berubah sama sekali, sebaliknya dia mencibir dan bertanya sekarang setelah kita mengujinya, bisakah kita bergerak? Jingu dipukuli hingga setengah mati, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berteriak Komandan Hai, manusia rendahan ini sangat sombong, mengapa kamu tidak menangkapnya dan melemparkannya ke dalam penjara air? Apa yang kamu tunggu? Su Changlin mengangkat kakinya dan menginjak wajahnya, sambil mengumpat, dasar kalian setan surgawi, rendah sekali. Kalian adalah ras sampah yang tidak mampu belajar cara membuat pil atau memurnikan senjata selama puluhan juta tahun. Beraninya kalian menyebut diri kalian bangsawan. Bah! Ini adalah kota Bibo, kota suku putri duyungku. Beraninya kau, seorang manusia, bersikap begitu merajalela. Kata Hai Dongzan dengan marah. Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, di dunia di mana yang kuat dihormati, orang-orang seharusnya bersikap sombong seperti halnya mereka yang kuat. Jika tidak, beberapa ras yang tidak berguna akan berpikir bahwa kita manusia itu lemah dan dapat diganggu. Hai Dongzan menyipitkan matanya sedikit, dan tiba-tiba muncul di depan Ye Xuan, mengangkat tangannya dan meninju. Wah! Ye Xuan mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya, mengalirkan energi sejatinya dan menggunakan tangan penangkap naga. Energi berbentuk naga melonjak keluar, melilit lengan Hai Dongzan, dan hendak mengangkatnya dan membantingnya ke tanah. Pupil mata Hai Dongzan mengecil tajam, dan dia berusaha menarik lengannya ke belakang namun dia tidak dapat melepaskannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Ye Xuan mengeluarkan teriakan yang dalam, dan tangan penangkap naganya mengeluarkan raungan naga, mengangkatnya tinggi-tinggi dan membantingnya dengan keras. Wah! Terdengar ledakan keras dan sebuah lubang besar terbentuk di tanah. Hai Dongzan menggertakkan giginya dan menahan pukulan itu, lalu segera bangkit kembali sejauh 10 kaki, ekspresinya menjadi semakin serius. Ye Xuan mendengus dingin, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku, panggil saja tuan kotamu. Ekspresi Hai Dongzan sangat jelek, tetapi gerakan penyelidikan tadi telah memperjelas bahwa lawannya sudah begitu kuat sehingga dia tidak dapat melawannya. Dunia ini memang dunia yang menghargai orang kuat. Selama kamu cukup kuat, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Hai Dongzan berpikir cepat apakah dia harus memanggil penguasa kota. Penguasa kota Bibo tidak berada di kota Bibo, tetapi tinggal di istana di dasar Danau Longs. Penguasa kota Bibo tidak pernah peduli dengan urusan kota Bibo. Faktanya, sebagian besar penguasa kota di benua Jiushu tidak peduli dengan urusan kota, karena penguasa kota adalah orang terkuat di kota dan simbol kekuatan. Tidak ada penguasa kota yang memiliki waktu luang untuk mengurus urusan kota. Sebagai komandan penjaga kota Bibo, Hai Dongzan akan membuat kesalahan besar jika mengganggu penguasa kota, apapun alasannya. Seorang komandan pengawal yang tidak bisa mengelola kota tidak ada gunanya, dan barang-barang yang tidak berguna akan dibuang. Sekarang, ada seseorang di kota Bibo yang tidak dapat ia kendalikan, yang merupakan bencana baginya. Hai Dongzan ragu-ragu tentang bagaimana menangani masalah ini, karena ini jelas merupakan konflik antara dua peri. Hal semacam ini sangat menyusahkan untuk dihadapi, dan seringkali siapapun yang lebih kuat adalah yang benar. Di masa lalu, selama keadaan tidak menjadi tidak terkendali, Putri Duyung tidak akan peduli dengan konflik antara manusia dan ibel surgawi. Bahkan jika ada yang memimpin, mereka akan condong ke pihak klan setan langit, karena di kota Bibo, klan setan langit memang yang paling kuat, dan mereka lebih ganas. Selama ada satu setan langit yang berteriak untuk berkelahi, setengah dari setan langit di kota itu akan menyerbu. Kali ini klan ibel surgawi yang menderita, dengan lebih dari selusin ibel surgawi tewas. Melihat keadaan akan menjadi tidak terkendali, Hai Dongzan tidak punya pilihan selain keluar. Jin Guduk melihat keraguan Hai Dongzan, dan segera ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya. Dia berteriak, Komandan Hai, aku ingin menyelesaikan ini secara pribadi. Menyelesaikannya secara pribadi. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya secara pribadi? Hai Dongzan bertanya sambil mengerutkan kening. Jin Guduk berkata dengan nada penuh kebencian, kita akan selesaikan sendiri masalah di panggung hidup dan mati, tanpa perlu Komandan Hai mengkhawatirkannya. Ketika Hai Dongzan mendengar bahwa mereka akan bertarung di panggung hidup dan mati, dia langsung setuju, baiklah, kalau begitu kalian bisa bertarung di panggung hidup dan mati. Ini adalah cara terbaik. Tahap hidup dan mati selalu menjadi tempat paling langsung bagi para prajurit untuk menyelesaikan dendam. Begitu berada di tahap hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Apapun alasannya, pemenangnya benar. Menurut Hai Dongzan, pertarungan antara kedua belah pihak hingga tewas dan terluka tidak ada hubungannya dengan dirinya.
Akan lebih baik jika lebih banyak orang yang terbasmi sehingga tidak akan ada masalah di masa mendatang. Jin Guduk melotot ke arah Ye Xuan, menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam orang menyebalkan, beraninya kau melangkah ke panggung hidup dan mati. Ye Xuan tersenyum, menatapnya dengan tatapan mengejek, dan bertanya aku benar-benar berani, apakah kamu berani? Tentu saja Jin Guduk tidak berani, jadi dia mencibir dan berkata, kau tidak perlu aku untuk melawanmu sendiri, aku akan mencari orang kuat dari klan setan langit untuk menghadapimu. Baiklah, aku ingin melihat seberapa kuat ibel surgawi di kota Bibo, kata Ye Xuan dengan suara yang dalam. Melihat kedua belah pihak sepakat untuk bertarung sampai mati, Hai Dongzhan segera memutuskan karena kalian berdua sepakat untuk menyelesaikan konflik di panggung hidup dan mati, maka aku akan menjadi saksi di panggung ini. Panggung hidup dan mati akan didirikan di alun-alun kota utara. Pertarungan akan dimulai dalam 1 jam. Aku akan menunggu kalian berdua di sana. Jika kalian tidak datang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah mengatakan ini, Hai Dongzhan pergi terlebih dahulu dan pergi ke alun-alun utara kota Bibo untuk mempersiapkan tahap hidup dan mati. Jin Guduk beserta para setan surgawi lainnya pun segera berangkat mencari tempat untuk membicarakan strategi pertarungan hidup dan mati itu. Siapa yang harus diizinkan naik ke panggung kehidupan dan kematian? Menurutku manusia rendahan ini cukup kuat. Kelompok setan surgawi berdiskusi sambil berjalan. Hehehe, Jin Guduk mencibir dan berkata, tentu saja, aku akan mengundang Master Wansang. Ketika para ibel langit mendengar nama ini, wajah mereka langsung berubah gembira. Tuan Wansang, ada yang bisa membantu. Jin Guduk tertawa sinis, siapa yang membuat makhluk ras manusia rendahan itu begitu sial hingga ia bertemu dengan Master Wansang yang baru saja menyelesaikan retretnya. Aku pergi menemuinya beberapa hari yang lalu. Master Wansang telah menguasai ilmu pedang. Selama ia mendengar bahwa seorang ras manusia membasmi ibel surgawi di kota Bibo, ia pasti akan mengambil tindakan. Bagus sekali. Selama Master Wansang bersedia bertindak, semua semut rendahan dari ras manusia itu akan mati. Ibel surgawi di samping tertawa terbahak-bahak. Ye Xuan keluar dari restoran dan menuju ke alun-alun kota utara untuk mempersiapkan pertempuran hidup dan mati dengan klan setan langit. Su Changlin mengejarnya dengan khawatir dan berkata, Mayor Jenderal, apakah ini berbahaya? Jin Guduk itu pasti tidak berani naik ke panggung hidup dan mati, jadi dia harus mencari orang kuat lain dari klan setan langit untuk naik ke panggung hidup dan mati. Kita bahkan tidak tahu siapa yang akan mereka kirim, jadi ini terlalu berisiko. Tidak peduli ibel macam apa yang datang, lawan saja. Ye Xuan tidak mempedulikannya. Akan tetapi, semakin dekat kami ke alun-alun kota utara, semakin aneh suasana di jalan itu. Di jalan, para ibel langit bersikap sombong dan berteriak dengan ekspresi yang ganas, jika kamu berani menantang ibel langit di panggung hidup dan mati, kamu akan mati. Hahaha. Lihat, semut-semut di sini untuk mati. Sebentar lagi aku akan dapat melihat seni bela diri terbaik dari Master Wansang. Dia adalah dewa di hatiku. Apa, orang yang akan naik ke panggung hidup dan mati kali ini adalah Master Wansang. Beberapa setan surgawi yang baru saja mendengar berita itu langsung menjadi bersemangat. Benar sekali. Aku baru saja mendengar dari Jin Guduk bahwa Master Wansang keluar dari pengasingannya bulan lalu dan meraih kesuksesan besar dalam ilmu pedang. Semut manusia ini sedang tidak beruntung kali ini. Dia benar-benar membuat Master Wansang khawatir dan membuatnya bertindak. Cepat, cepat, cepat. Cepat pergi ke alun-alun. Aku ingin melihat ilmu pedang Master Wansang. Aku pernah melihatnya 10 tahun yang lalu. Sungguh menakjubkan dan mengerikan. Seorang ibel surgawi berteriak dengan penuh semangat. Ketika Ye Xuan mendengar pembicaraan para setan surgawi ini, alisnya sedikit mengernyit. Tiba-tiba, seseorang di kedai di pinggir jalan melambaikan tangan ke arahnya dan berteriak dengan suara rendah, Tuan muda, cepatlah ke sini. Ye Xuan menoleh dan melihat bahwa pemilik kedai yang dipukuli oleh Jin Guduk. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Masih ada 1 jam tersisa sebelum pertarungan hidup dan mati, jadi masih ada banyak waktu. Ye Xuan berjalan mendekat dan memasuki bar. Pemilik kedai itu segera menutup pintu. Ada orang lain di kedai itu, Qi Lei. Pemilik kedai itu memiliki luka di seluruh wajah dan tubuhnya, sebagian besar merupakan luka dangkal, dan ia telah mengoleskan obat. Dia meminta Ye Xuan untuk duduk, dan pertama-tama mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih telah membelaku, tapi... Dia berhenti bicara di tengah jalan. Apa sebenarnya? Ye Xuan tidak menyukai keraguannya. Qi Lei membantu menjelaskan, aku tahu kau bukan orang biasa, tetapi sangat berbahaya bagimu untuk terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Klan ibel surgawi ingin mengundang Master Wansang keluar, dan kau kemungkinan besar akan mati. Kurasa kau pasti memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi aku menyarankanmu untuk mencari cara untuk keluar sekarang. Kau membawa begitu banyak orang ke kota,
pasti ada jalan keluar. Tuan Wanzang, apakah dia sangat kuat? Ye Xuan tidak terburu-buru, tetapi dia menjadi tertarik pada Tuan Wanzang yang disebutkannya. Dia adalah sosok yang disebut Dewa Pedang oleh klan Ibel Langit. Legenda mengatakan bahwa dia dapat membelah langit dengan satu pedang. Dia telah mengasingkan diri selama 10 tahun, dan bulan lalu dia berhasil menguasai ilmu pedang. Selama periode ini, klan Ibel Langit mengatakan bahwa Wanzang akan melampaui 2 ahli pedang tertinggi dari ras manusia. Qi Lei menjelaskan. Di benua Kyushu, ada sebuah legenda 2 orang jago pedang, tak akan ada yang menggantikan mereka. Kata-kata yang ditinggalkan Ye Zhen mengacu pada 2 penguasa pedang tertinggi, yaitu Kaisar Dewa Qing Qiao di zaman kuno, dan Dewa Pedang Xuan Li Ge di zaman prasejarah. Keduanya adalah manusia, jadi 2 ahli pedang tertinggi itu merupakan mitos tertinggi umat manusia. Kini tersebar rumor di kalangan klan Ibel Surgawi bahwa mereka akan melahirkan seorang ahli pedang yang akan melampaui 2 ahli pedang di kalangan manusia. Wanzang, dia adalah eksistensi yang melampaui Kaisar Dewa Qing Qiao dan Dewa Pedang Xuan Li Ge. Kau bisa bayangkan betapa kuatnya dia. Jadi aku menyarankanmu untuk meninggalkan kota Bibo dengan tenang dan menghindari bencana ini. Qi Lei menasihati. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Lei, Su Changlin juga menjadi khawatir. Mayor Jenderal, mengapa Anda tidak pergi dulu? Saya akan mengurus sisanya. Ye Xuan tidak bergerak, senyum muncul di bibirnya, dan dia berkata untuk melampaui keberadaan 2 ahli pedang tertinggi, maka aku lebih tertarik. Aku ingin melihat di mana klan Ibel Surgawi mendapatkan keberanian untuk berani melampaui mitos puncak ras manusia di jalan pedang. Alun-alun utara kota Bibo. Pertarungan pertama Wanzang, pendekar pedang klan Tian Yao, setelah keluar dari pengasingannya, langsung menyulut gairah seluruh Tian Yao. Para setan surgawi bersorak kegirangan sepanjang proses, meminta Wanzang untuk mematahkan mitos tentang 2 pendekar pedang terhebat umat manusia dan menekan reputasi orang-orang kuat kuno. Kekuatan klan setan langit kota utara di kota Bibo terlalu besar, membuat orang-orang kesulitan bernapas. Ketika beberapa prajurit manusia mendengar bahwa Wanzang akan bertarung dengan seseorang di panggung hidup dan mati, mereka semua ingin datang dan menonton. Namun, saat ini, alun-alun kota utara telah dikepung oleh klan setan langit. Kecuali beberapa prajurit manusia yang bangga dengan kultivasi tinggi mereka dan tidak takut pada setan surgawi, orang-orang biasa tidak berani mendekati alun-alun kota utara. Karena klan setan langit terlalu ganas, jika terjadi konflik, setan langit akan tersebar di mana-mana dan pasti akan diinjak-injak sampai mati. Beberapa pengusaha manusia kaya yang tidak kekurangan uang memesan restoran di sekitar alun-alun kota utara, bersiap menyaksikan pertempuran hidup dan mati ini dari lantai atas. Untuk sesaat, seluruh kota Bibo menjadi ramai. Di kedai kecil yang kumuh, Ye Xuan masih mencicipi anggur Yukuan yang diseduh oleh pemilik kedai. Pemilik toko anggur menjelaskan kampung halaman saya adalah Gunung Yukuan di prefektur Donglu. Anggur abadi Yukuan merupakan minuman khas di sana. Anggur ini membutuhkan mata air spiritual dari Gunung Yukuan untuk diseduh. Saya tidak memiliki mata air spiritual dari Gunung Yukuan di sini, tetapi alasan mengapa anggur abadi Yukuan terasa seperti itu adalah karena Gunung Yukuan dipenuhi bunga inti es setiap tahun. Bunga inti es tersebut jatuh ke dalam Yukuan, yang membuat anggur abadi Yukuan memiliki aroma yang menyegarkan. Saya tidak memiliki mata air dari Gunung Yukuan, jadi ketika saya membuat anggur, saya menambahkan beberapa bunga inti es dan ramuan spiritual yang tumbuh di Gunung Yukuan. Anggur yang saya buat sangat mirip dengan anggur peri Yukuan. Tentu saja, kualitasnya tidak sebagus anggur peri Yukuan, tetapi saya menganggapnya sebagai cara untuk merindukan kampung halaman saya saat berada di negeri asing. Ye Xuan menyesap lagi, mengangguk dan berkata, karena kamu merindukan kampung halamanmu, mengapa kamu tidak pergi? Pemilik toko anggur itu mendesah dan perlahan bercerita tentang masa lalu toko anggur ini dibuka oleh ayah saya, dan anggur Yukuan ini juga diteliti oleh ayah saya dan saya. Ayah saya mewariskan toko anggur ini kepada saya dengan harapan saya dapat mengembangkan bisnis ini lebih baik dan membuka lebih banyak toko anggur. Bisnis ini memang bagus dalam beberapa tahun pertama. Bagaimanapun, anggur ini memiliki cita rasa kampung halaman saya. Para pedagang dan pelancong dari Dongluzu akan datang ke sini untuk minum begitu mencium aromanya. Namun kemudian, Jin Guduk membuka restoran di seberang jalan, dan saya tidak dapat melanjutkan usaha saya. Terkadang saya tidak berani membuka pintu karena takut dipukul atau dibanting. Mereka berada di negeri asing, dan tidak ada yang dapat mengendalikan mereka. Awalnya, saya hanya marah dan ingin menyelamatkan muka, tetapi kemudian saya tidak punya uang untuk pindah. Selain itu, Jin Guduk mengincar formula anggur Yukuan, jadi saya tidak bisa pergi meskipun saya ingin. Pemilik kedai itu merasa semakin kesal semakin banyak dia berbicara. Setelah meneguk 2 teguk anggur, dia tidak bisa berhenti menangis.
Semakin lama Anda berada di negeri asing, semakin Anda menyadari betapa hebatnya kampung halaman Anda. Ketika saya masih kecil di kampung halaman, saya selalu menganggap kampung halaman sebagai tempat yang kecil dan ingin melihat dunia serta memulai karir. Namun, semakin tua Anda, semakin Anda merindukan kampung halaman. Dalam beberapa tahun terakhir hidupnya, ayah saya sering berkata bahwa ia ingin kembali, tetapi ia tidak sanggup meninggalkan bisnis keluarga yang telah ia hasilkan. Sekarang sedang terjadi perang di Provinsi Longyuan. Jika kamu meninggalkan kota Bibo, kamu akan berada dalam bahaya kematian. Akan lebih sulit untuk kembali. Ye Xuan berkata dengan ekspresi serius, tetapi ada beberapa pertempuran yang harus diperjuangkan. Pemilik kedai mengangguk berulang kali. Saya tahu ini. Jenderal Dewa-Dewa berjuang untuk kita, orang asing. Dengan Jenderal Dewa-Dewa yang bertanggung jawab atas Provinsi Longyuan, kita masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Selama tanah air kita kuat, kita masih bisa menegakkan kepala. Jika Provinsi Longyuan suatu hari kalah, saya khawatir kita akan terbasmi dan dibantai, bahkan tanpa kesempatan untuk melawan. Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata, aku akan mencari karavan besar untukmu dan kembali ke kota manusia. Kamu bisa pergi ke kota Wangbei atau kota Liuyun. Kedua tempat itu cocok untukmu menetap. Jika kamu memilih kota Liuyun, aku juga bisa menyiapkan toko untukmu di kota itu, dan uang untuk membeli toko itu bisa ditambah perlahan-lahan. Jika kamu tidak ingin tinggal di salah satu tempat itu dan ingin kembali ke kota asalmu, itu juga tidak masalah. Begitu kamu tiba di kota Liuyun, kamu akan aman, dan kamu bisa kembali sendiri saat itu. Pemilik kedai itu mengerutkan kening dan menatap Ye Xuan, berpikir dalam hatinya dengan beberapa keraguan. Mengingat situasi saat ini di prefektur Longyuan, hanya rombongan besar yang berani bepergian ke luar kota. Sangat berbahaya bagi orang biasa untuk bepergian ke luar kota. Tuan, apakah Anda ingin pergi ke kota Liuyun lagi? Pemilik kedai itu sangat mengenal Dong Lusu. Ia tahu ada kota seperti itu, tetapi ia mendapat kesan bahwa kota itu sangat kecil. Tentu saja, tidak peduli seberapa kecilnya, itu lebih baik daripada situasi di kota Bibo. Setidaknya kamu tidak akan diganggu oleh ibel surgawi. Aku lahir di kota Liuyun. Jika kamu bersedia pergi, itu akan bagus. Jika kamu tidak ingin pergi, itu juga tidak apa-apa. Ye Xuan menjawab dengan santai. Baguslah. Kota Liuyun tidak jauh dari Gunung Yukuan. Kalau kita bisa menetap di kota Liuyun, rasanya seperti pulang kampung. Bagus juga kalau kotanya lebih kecil. Paling tidak aku akan dikelilingi orang-orang dari kampung halamanku. Pemilik kedai mengangguk setuju. Kota Liuyun baru berdiri beberapa tahun, tetapi sudah sangat terkenal di Zhou Agung. Akan tetapi, kota Bibo berada jauh di prefektur Longyuan, ribuan mil jauhnya, dan juga merupakan kota putri duyung, jadi berita dari kota Liuyun jarang sampai ke kota Bibo. Itulah sebabnya pemilik kedai mengira kota Liuyun adalah kota perbatasan kecil. Ye Xuan tidak menjelaskannya. Ketika dia tiba di kota Liuyun, dia tentu akan tahu seperti apa kota Liuyun sekarang. Melihat dia setuju, dia melambaikan tangannya dan memanggil penjaga rahasia burung hantu malam, dan menyuruhnya menemukan karavan manusia yang menuju ke kota Liuyun dan membawa pemilik kedai dan keluarganya kembali ke kota Liuyun. Waktu berlalu dengan cepat sementara kami minum dan mengobrol. Dalam sekejap mata, tibalah waktunya untuk pertarungan hidup dan mati. Baiklah, saatnya bertemu dengan pendekar pedang klan setan langit. Ucap Ye Xuan sambil berdiri dan meregangkan bahunya. Pemilik kedai juga segera berdiri, membungkuk hormat, ragu-ragu sejenak, dan bertanya, Tuan, apakah Anda benar-benar akan menantang Wan Zhang? Tentu saja, karena klan Tian Yao telah melahirkan ahli ilmu pedang seperti itu, bagaimana mungkin kita tidak pergi dan melihatnya? Kata Ye Xuan sambil tersenyum. Pemilik kedai berterima kasih atas bantuan itu, tetapi dermawannya akan bertarung dalam pertarungan hidup dan mati, jadi dia berkata dengan khawatir, Tuan, Wan Zhang adalah pendekar pedang yang sangat terkenal dari klan ibel surgawi. 10 tahun yang lalu di kota Bibo, dia membasmi seorang pria kuat dari ras manusia dengan satu pedang. Tuan, berhati-hatilah. Adapun kata-kata persuasi, sudah saya katakan sebelumnya, kalau pemilik kedai terus membujuk, itu bukan pertanda baik. Jadi, saya hanya bisa berlutut dan memberi hormat. Ye Xuan mendorong pintu kedai dan berjalan ke jalan. Jalanan dipenuhi oleh setan-setan surgawi, yang hadir untuk menghalangi orang-orang dan mencegah Ye Xuan melarikan diri karena kepengecutannya. Begitu Ye Xuan muncul, ibel dengan bekas luka di wajahnya langsung berteriak, Semut, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Hari ini kamu akan mati di bawah pedang Tuan Wan Zhang, atau diinjak-injak sampai mati oleh kami. Ye Xuan melirik setan-setan surgawi ini, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia berjalan menuju alun-alun kota utara. Jika Ye Xuan berjalan menuju gerbang kota, setan-setan surgawi ini akan menghalangi jalan dan mencegahnya lewat. Namun,
Ye Xuan kini tengah berjalan menuju alun-alun kota utara. Para setan surgawi ini secara otomatis memberi jalan kepadanya, dengan wajah-wajah ganas, dan menyaksikan Ye Xuan melangkah ke panggung hidup dan mati untuk mati dengan gembira. Kota Bibo, alun-alun kota utara. Di panggung tinggi di atas Live and di Taipei, klan setan langit mengepung setan langit yang memiliki aura tenang dan kemampuan tak terduga. Setan surgawi ini duduk di kursi, matanya terpejam, lengannya terlipat, pedang terselip di antara lengannya, ujung tajamnya terlihat tanpa dia perlu membuka matanya. Pertarungan hidup dan mati ini menarik semakin banyak prajurit untuk menonton. Bahkan banyak bangsawan kelas atas dari suku Putri Duyung datang untuk menonton. Tentu saja, para penonton ini tidak datang ke sini untuk melihat Ye Xuan, tetapi untuk melihat Wan Zhang. 10 tahun lalu, Wan Zhang membasmi seorang manusia kuat dengan satu pedang, menggemparkan dunia. Semenjak pertempuran itu, kekuatan klan setan langit di kota Bibo telah mencapai puncaknya, sampai-sampai mereka menjadi tidak bermoral. Kali ini, Wan Zhang menerobos penghalang dan itu adalah pertarungan hidup dan mati lainnya. Para pendekar kota Bibo yang 10 tahun lalu terkesima dengan pedang itu, semuanya ingin melihat seberapa kuat pendekar pedang itu sekarang. Titik. Siapakah yang akan dilawan oleh Master Wan Zhang? Sebagian besar prajurit yang datang untuk menonton pertarungan tersebut tidak mengetahui siapa lawan Wan Zhang, dan mereka semua menarik orang-orang di sekitar mereka untuk bertanya. Saya mendengar bahwa ada seorang prajurit manusia yang membasmi lebih dari selusin setan surgawi di sebuah restoran di Jin Guduk. Jin Guduk mengusulkan pertarungan hidup dan mati dan meminta Master Wan Zhang untuk mengambil tindakan. Penonton yang mengetahui jalannya peristiwa lebih jelas menjelaskan kepada prajurit di sebelahnya. Seberapa kuat prajurit manusia itu? Dia berani menerima pertarungan hidup dan mati Master Wan Zhang. Apakah dia tidak takut mati? Kudengar dia sangat kuat dan bahkan Komandan Hai tidak bisa menangkapnya, kata seorang prajurit yang menyaksikan kegembiraan di luar restoran. Dibandingkan dengan Master Wan Zhang, Hai Dongzhan tidak ada apa-apanya. Siapapun yang tidak bisa ditahan Hai Dongzhan, mungkin tidak akan bisa menahan pedang Master Wan Zhang. Benar sekali, Hai Dongzhan tidak dianggap sebagai ahli tingkat atas. Dia jelas tidak sebanding dengan Master Wan Zhang. Tampaknya prajurit manusia yang menantang Master Wan Zhang berada dalam bahaya besar. Tentu saja, kudengar Master Wan Zhang telah mengasingkan diri selama 10 tahun dan telah memahami makna mendalam dari ilmu pedang. Ia juga telah menciptakan keterampilan ilmu pedangnya sendiri yang unik. Aku khawatir ia benar-benar dapat mematahkan mitos tentang dua pendekar pedang terhebat. Seorang ibel surgawi mendengar pembicaraan para penonton dan langsung berkata dengan arogan, tentu saja, Master Wan Zhang adalah ahli pedang tertinggi dari klan ibel surgawi kita yang muncul setiap 4.000 tahun sekali. Kaisar Ilahi King Qiao dan Dewa Pedang Xuan Lige dari ras manusia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu Master Wan Zhang. Ye Xuan berjalan perlahan di sepanjang jalan batu biru, mendengarkan diskusi para penonton di kedua sisi jalan. Di antara para penonton ini ada manusia, setan surgawi, putri duyung, dan beberapa ras roh kecil lainnya. Kecuali beberapa prajurit manusia yang tetap diam, penonton alien lainnya sedang mendiskusikan master pedang dari klan Tianyao yang dikenal sebagai Wan Zhang. Mendengarkan diskusi mereka, sepertinya Wan Zhang adalah master pedang nomor 1 di dunia sejak awal dunia, dan telah melampaui mitos dua master pedang lainnya. Semakin banyak para pendekar kota Bibo ini menyanjungnya, semakin ingin Ye Xuan mengetahui seperti apa eksistensi pendekar pedang dari klan Tianyao itu, yang berani mengatakan bahwa dia telah mematahkan mitos dua pendekar pedang tertinggi. Di benua Kyushu, Ye Xuan sudah menjadi orang yang paling mengenal kedua pendekar pedang tertinggi, dan dia tahu betul seberapa kuat masa lalu kedua kaisar dewa kuno ini. Bahkan kaisar ibel abadi telah dikalahkan oleh pedang kaisar ilahi King Qiao, namun sekarang ada ibel surgawi yang mengaku melampaui dua ahli pedang tertinggi. Ye Xuan benar-benar ingin tahu apakah Wan Zhang ini sombong atau apakah klan Tianyao benar-benar memiliki pendekar pedang terhebat. Penjaga rahasia Night Owl dengan tekun mengumpulkan semua informasi tentang Wan Zhang dan melaporkannya kepada Ye Xuan satu persatu dalam perjalanan ke tahap hidup dan mati. Tuan muda, Wan Zhang ini memang seorang kultivator pedang ibel surgawi. 10 tahun yang lalu, untuk bersaing memperebutkan kepemilikan harta karun, dia pernah bertarung dengan seorang santo bela diri manusia di panggung hidup dan mati dan membasminya. Wan Zhang ini telah memasuki alam santo bela diri 10 tahun yang lalu dan sangat kuat. Setelah pengawal rahasia Night Owl menyelesaikan laporannya, dia menyarankan, Tuan muda, haruskah kita menunda pertempuran hidup dan mati ini dan membuat keputusan setelah melaporkannya kepada jenderal? Tidak perlu. Aku akan mencobanya, tidak peduli seberapa kuat orang yang mengaku melampaui dua ahli pedang tertinggi. Ye Xuan mengangkat tangannya untuk menolak saran Night Owl Dark Guard. Ye Xuan tahu betul bahwa dia telah memahami niat pedang Kaisar Dewa King Qiao di kuil Mohou,
dan mempelajari keterampilan pedang Dewa Pedang Xuan Li Ge dari pedang Li Ge. Dia dapat dikatakan sebagai penerus dari dua orang ahli pedang. Sekarang, ada ibel surgawi yang ingin menginjak-injak kedua orang kuat kuno ini untuk menang. Sebagai penerus, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan lawan dan memulihkan reputasi kedua orang ahli pedang. Jalan batu biru menuju panggung hidup dan mati kota utara panjang dan padat. Setelah berjalan selama 1/4 jam penuh, Ye Xuan akhirnya tiba di panggung hidup dan mati. Tanpa menyapa siapapun, dia menaiki tangga dan melangkah ke atas panggung. Ini dia datang. Ini dia datang. Prajurit manusia itu ada di sini untuk mati. Para ibel langit yang mengelilingi Wan Zhang segera mulai mencibirnya. Tatapan yang mereka berikan kepada Ye Xuan seolah-olah mereka sedang melihat seekor semut yang mengirim dirinya sendiri untuk mati. Ada sesuatu yang anehnya tragis tentang hal itu. Ye Xuan melihat ke arah panggung tinggi di utara, di mana seorang ibel surgawi sedang duduk di singgasana dengan mata tertutup, beristirahat. Meskipun dia belum membuka matanya, ketajamannya masih terlihat. Tidak mengherankan bahwa ibel surgawi itu adalah ahli pedang klan ibel surgawi, Wan Zhang, yang disebutkan oleh para penonton. Ahli pedang dari klan setan langit ini memiliki penampilan yang tampan dan perawakan yang hanya dianggap rata-rata di antara klan setan langit. Ia memiliki tulang dahi yang tajam dan seluruh tubuhnya memancarkan aura setajam pedang. Ketika Hai Dongzhan melihat Ye Xuan muncul, dia langsung berdiri dan berkata dengan keras menurut aturan, pihak yang bertikai sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan pertarungan hidup dan mati. Saya, Hai Dongzhan, akan menjadi saksi untuk ini. Pertarungan ini adalah masalah hidup dan mati, dan akan berakhir terlepas dari menang atau kalah. Dua pihak dalam pertarungan hidup dan mati ini adalah Ye Xuan, seorang pejuang manusia, dan Wan Zhang, seorang ahli pedang dari klan ibel surgawi. Sekarang, silakan undang Master Wan Zhang ke panggung hidup dan mati. Ketika teriakan Hai Dongzhan berakhir, semua penonton mengalihkan pandangan mereka ke Wan Zhang di panggung tinggi di utara. Wan Zhang masih memejamkan matanya dan beristirahat, seolah-olah dia tidak mendengar suara dari dunia luar dan telah mengetahui makna mendalam dari pedang itu. Seorang pengamat bertanya dengan bingung apa yang terjadi pada Master Wan Zhang. Mengapa dia tidak menanggapi? Setan surgawi di sebelahnya segera berteriak, apa yang kau tahu? Apakah kau pikir kau dapat memahami keadaan pikiran seorang ahli pedang? Jika kau mengerti, kau juga seorang ahli. Ilmu pedang bergantung pada pencerahan dan keadaan pikiran. Master Wan Zhang pasti sedang menyesuaikan keadaan pikirannya. Ketika ia membuka matanya, ia pasti akan menyerang dengan guntur, yang akan lebih menakjubkan daripada serangan pedang 10 tahun yang lalu. Setelah beberapa saat, Wan Zhang masih tidak bergerak. Jin Guduk melangkah maju dengan hormat dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wan Zhang, pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai. Meskipun lawannya adalah semut manusia yang rendah, dia sangat sombong. Tuan Wan Zhang, tolong ambil tindakan dan basmi semut ini. Setelah dia selesai berbicara, dia berhenti sejenak sebelum Wan Zhang perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, seolah-olah ada cahaya tajam yang melesat keluar dari matanya, mengarah langsung ke lawan di panggung hidup dan mati, seolah-olah pandangan ini cukup kuat untuk mengalahkan musuh dalam sekejap. 700.